Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, perkenalkan kami dari peserta Latsar golongan 3, angkatan 37, kelompok 4, subkelompok 1, Provinsi Kalimantan Selatan. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Yusran Salih. Saya bertugas di UPTD SD Negeri 2, Kebun Raya, Kecamatan Kintab. Kemudian 4 teman saya akan memperkenalkan dirinya dan tempat tugasnya masing-masing. Silahkan Ibu Mega dulu. Baik, nama saya Mega Permatasari. Saya bertugas di Puskesmas Asam-Asam. Kemudian Ibu Nida, silahkan Bu. Saya Nida Rahmayanti, bertugas di UPT Puskesmas Kurau. Baik, kemudian Ibu Citra, silahkan Bu. Saya Citra Dewi Wahyuningsih. Saya bertugas di UPTD RSUD Haji Bojasin Plehari. Kemudian terakhir Ibu Gina, silahkan Bu. Saya Elgina Hafnida Asadat. Saya bertugas di UPTD SMP Negeri 6 Bati-Bati. Terima kasih. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang aneka. Apa sih yang dimaksud dengan aneka itu? Bila kita mendengar tentang aneka, pasti pikiran kita langsung mengarah ke keberagaman. Namun, aneka yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah singkatan. A. Untuk akuntabilitas. N. Untuk nasionalisme. E. Untuk etika publik. K. Untuk komitmen mutu. A. Untuk anti korupsi. Apa sih arti dari akuntabilitas? Ibu Gina, mohon dijelaskan apa itu akuntabilitas. Baik Pak, terima kasih. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik karena ASN merupakan pelayanan publik. ASN juga harus mementingkan kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Seorang ASN yang akuntabel juga harus memiliki sikap transparansi baik terhadap atasan, rekan kerja maupun kepada masyarakat sebagai penyelenggara pelayanan. ASN juga harus memberikan pelayanan yang adil pada seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang saya sebagai pendidik, akuntabilitas dapat saya implementasikan ketika saya menyelesaikan laporan nilai evaluasi murid. Kemudian saya laporkan ke atasan saya sebagai sikap transparansi. Untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka diperlukan beberapa aspek yang merupakan indikator dari nilai dasar akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Terima kasih Ibu Gina. Nah, itu tadi pengertian tentang akuntabilitas. Kemudian apa saja sih contoh implementasi lainnya? Berikut akan disampaikan oleh Ibu Citra. Silakan Ibu Citra. Terima kasih atas waktunya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh-contoh implementasi dari perilaku akuntabel yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama, perilaku akuntabel yang berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. Jadi, sebagai seorang ASN, kita tidak dapat mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. Maka dari itu, kita tidak boleh menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. Yang kedua, menghindari perilaku curang dan koruptif. Tidak berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Melaporkan setiap pelanggaran terhadap kode etik,
tidak melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual dan potensial lainnya. Kemudian, yang ketiga, perilaku akuntabel yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya milik negara. Sebagai ASN, kita harus menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien, termasuk fasilitas kantor, peralatan, kendaraan, voucher biaya taksi, dan juga sebagainya. Terima kasih Ibu Citra. Kemudian Ibu Nida bisa menambahkan lagi contoh yang lainnya. Ibu Nida silahkan. Baik, tadi Bu Citra sudah menjelaskan 3 perilaku akuntabel yang harus dimiliki oleh ASN. Selanjutnya yang keempat yaitu perilaku akuntabel yang berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, yaitu memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Selanjutnya yang terakhir yaitu perilaku akuntabel yang berkaitan dengan konflik kepentingan, yaitu memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi di masa depan. Jika konflik kepentingan, ASN dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola solusi atas situasi secara tepat. Terima kasih Ibu Nida. Nah, itu tadi sudah kita bahas tentang akuntabilitas seorang ASN beserta implementasinya. Kemudian kita akan membahas tentang nasionalisme yang akan disampaikan Ibu Mega. Silakan Bu Mega. Baik, terima kasih Pak Yusron. Saya akan menjelaskan mengenai apa itu nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme ialah cinta pada tanah air, ras, bahasa, sejarah budaya bersama. Ada implementasi dari sikap nasionalisme, misalnya saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama, mencintai budaya Indonesia dengan memakai batik, saling tolong-menolong apabila ada rekan kerja yang membutuhkan bantuan, serta mengutamakan musyawarah dan kemufakatan dalam memecahkan masalah. Demikian penjelasan mengenai nasionalisme dan implementasinya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Yusran. Terima kasih kepada Ibu Mega dan juga kepada teman-teman lainnya. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang akuntabilitas dan juga nasionalisme. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.